Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah hikmah yang dirahmati Allah. Sebelum ta'lim marilah kita baca syahadat, syahidul istighfar dan asmaul husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fatah ya Alim ya Basidu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Adimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Khafid ya Mukitu ya Hasib ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dhar
Ya Nafi'u Ya Nur, Ya Hadi Ya Badi'u, Ya Baki Ya Warisu, Ya Rasidu Ya Sombur, Azza Jalla Dikruhu, Bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana, Wali walidina, Wanduriyatina, Kafir an sayiatina, wastur ala uyubina, wajbur ala nuksoni, warfa darajatina, ilman nafi'a wa rizqan wasi'a, halalan tayyiba wa amalan solihah, wa nawwir qulubana wa yasir umurana, wa sahih ajsadana, daiman hayatina, illal khairi qarribna, anni syari baidna, wal qurba rojauna, akhiran innal munah, balling maqasidan, wa'udhi hawaijana, walhamdulillahina, alladhi hadana, Salli wa sallim ala Toha Khalili Rahman, wa alihi wa sahbihi illa akhiri zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan, Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-80, yaitu At-Tawwab, yang maha penerima tobat. At-Tawwab, yang maha penerima tobat, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berulang-ulang menuju cara yang memudahkan bertobat bagi hamba-hambanya dengan jalan menempatkan tanda-tanda kebesarannya, menggiring mereka pada peringatan-peringatannya, serta mengingatkan ancaman-ancamannya. Dengan demikian, apabila menyadari akibat buruk dari perbuatan dosa dan merasa takut dari ancamannya, mereka kembali bertobat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun kembali kepada mereka dengan anugerah rahmat-Nya, dengan menerima tobatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pagi hari ini kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali untuk mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha menerima taubat dan menggiring pada hambanya untuk segera bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya? Yaitu yang pertama, menampakkan
tanda-tanda kebesaran Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya berbagai macam bencana, adanya tsunami, adanya banjir, adanya gempa bumi, adanya gunung meletus, ini Allah menunjukkan bahwa manusia sekuat apapun ketika Allah memerintahkan gunung itu untuk meletus, sudah setinggi ilmu manusia, ketika Allah berkehendak untuk menjadikan gunung itu meletus, maka tidak ada artinya kemampuan manusia itu. Jadi manusia sadar bahwa manusia itu lemah, sehingga ketika Allah mengirim tanda-tanda kebesaran itu, mestinya harus sadar bahwa saya itu tidak punya kemampuan apa-apa dan saya harus tunduk pada Yang Maha Kuasa atas perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Lalu yang kedua, Allah memberikan peringatan-peringatan pada hambanya agar sadar untuk tidak berulang-ulang melakukan kesalahan-kesalahan. Sehingga kita harus sering mengevaluasi diri kita. Kadang-kadang kita enak saja menyakiti orang, sementara orang lain merasa tersakiti dengan ucapan-ucapan kita, tapi kita merasa tidak menyakiti. Lalu Allah memberikan pada kita dengan sakit. Kenapa kita kok berulang-ulang sakit sariawan misalnya? Itu secara medis bisa. Oh, ini kurang vitamin C ya Pak Bas ya, misalkan begitu. Tapi sebenarnya secara batin ya kita mengevaluasi, oh barangkali saya kemarin menyakiti istri saya. Kamu itu apa? Pengangguran, saya ini yang bekerja lah. Kata-kata itu kadang-kadang bagi kita sekali mengucapkan saya Pak Bas, tapi bagi istri kita sampai 2 tahun masih diingat-ingat. Ya Bu ya, kira-kira begitu. Nah, tapi Allah memperingatkan kita, oh sekali dengan sariawan itu barangkali kemarin saya mengasihi istri saya. Atau sebaliknya, istri itu kadang-kadang mengatakan kata-kata terhadap suami yang suami itu wah wong lanang ora iso golek duit isine mung njaluk. Nah, itu orang laki-laki walaupun toh seorang istri tidak terasa mengatakan, tapi kita sampai 2 tahun Pak Bas mungkin belum sembuh Bu itu. Lah Allah mengirim loh, kenapa kok sakit sarapan sudah bawa ke dokter kemana-kemana kok tidak sembuh? Oh, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang Allah itu menggiring agar kita itu untuk memperbaiki diri dari peringatan-peringatan itu. Lalu ada ayat di sini itu yang oleh Imam Al-Ghazali disampaikan pada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Ini saya baca di kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah, itu yang saya senang itu. Itu ada satu cerita bahwa ada seorang pedagang zaman dahulu itu, ini sekedar ilustrasi ya, itu membawa unta penuh dengan dagangan, lalu dia itu
beristirahat, begitu bangun tidur tahu-tahu ontanya itu lepas bersama dengan dagangannya. Sehingga dia mencari ke sana kemari sampai lelah. Sampai lelah tidak ditemukan onta itu. Lalu setelah dia hampir putus asa, tahu-tahu onta itu dari kejauhan mendekat pada dirinya. Nah ini perasaan orang yang tadi Pak Padi ya, sudah lelah, hampir putus asa dan sangat sedih karena onta dan dagangannya itu hilang. Tapi tahu-tahu onta itu kelihatan dan mendekat pada orang itu. Perasaannya gimana Pak? Kan senang ya. Alhamdulillah onta benar. Nah ini memberikan gambaran pada kita dari ayat innallaha yuhibbut tawwabina, bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat, seolah-olah orang yang berbuat dosa tadi jauh, Allah mencari orang yang berbuat jahat itu. Lalu ternyata orangnya itu mendekat, dalam arti bertaubat untuk melakukan kebaikan. Allah, kecintaan Allah itu melebihi seperti cintanya orang yang tadi. Ini betapa kemurahan Allah. Jadi orang-orang yang melakukan kemaksiatan itu digambarkan jauh menghilang dari Allah Subhanahu. Dan Allah mencari orang-orang yang itu agar apa? Agar dia mendekat untuk kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yuhibbul mutatahhirin dalam arti berarti orang yang berbuat dosa itu diibaratkan orang yang penuh dengan kotoran-kotoran. Dengan dia bertaubat dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia membersihkan kotoran-kotoran itu sehingga hatinya menjadi bersih. Nah, pemahaman ini seperti ini. Jadi innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini ayat ini merupakan satu dorongan pada kita agar kita itu jangan sampai tertipu oleh godaan setan, bahwa orang-orang yang di masa lalunya itu penuh dengan perbuatan maksiat, perbuatan kedoliman. Selama kita masih hidup di dunia ini sebelum meninggal, maka kesempatan untuk memperbaiki diri itu dibuka luas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi tidak ada kata-kata terlambat. Wah, wis kadung kakean dosa, si sandine, oh ndak ada bahasa seperti itu. Selama kita masih hidup, maka selama itu pula pintu taubat dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitabnya Syekh Athaillah As-Sakandari, kitab Al-Hikam yang berulang-ulang Pak Haji Dawi itu oleh Yai Haris Sodakoh itu sampai khatam 6 kali itu. Saking pentingnya itu. Itu oleh Syekh Athaillah itu dikatakan bahwa banyak perbuatan dosa itu justru membawa orang itu masuk surga. Jadi perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu justru bisa membawa seseorang itu menjadikan dia masuk surga. Kita dipikir dosa kok membawa masuk surga piye toh. Jadi maksudnya begini. Jadi ada orang yang waktu mudanya itu tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, malah mabuk-mabukan. Tapi di usia pensiun dia sadar atas kesalahan-kesalahannya itu, lalu dia mendekat pada Allah Subhanahu wa taala dengan rajin ke masjid, dengan rajin sholat, mengikuti taklim. Akhirnya dia merasa dirinya itu rendah dibanding orang-orang lain yang sejak muda itu ke masjid,
dia tawadhu dan merasa dirinya itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak punya amal apa-apa. Nah ini akhirnya dia menjadi orang yang rendah hati, orang tawadhu dan berusaha untuk menutup kekurangan-kekurangan di masa muda. Akhirnya menjadi husnul khotimah. Tapi sebaliknya ada amal kebaikan yang begitu banyak justru membawa orang itu ke neraka. Nah ini kan bingung tuh. Perbuatan dosa membawa seorang ke surga. Perbuatan kebaikan membawa seorang ke neraka. Pak Padi. Perbuatan baik malah membawa seseorang ke neraka itu. Jadi orang yang sejak muda diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin ke masjid, punya ilmu yang tinggi, tapi kebaikan dan kemampuan, kealimannya itu membuat dirinya itu sombong, merasa paling benar, merasa paling baik, merasa dia itu mampu. Wah, Arya Mukti iki sing gelem sholat tahajud tiap hari saya. Sehingga ketika ada kesalahan, ada apa, diberi saran pada orang lain, oh enggak bisa, salah, yang benar saya. Nah, ini menjadikan orang itu berkeras kepala. Ini bisa orang itu lalu menganggap seluruh orang yang di Arya Mukti itu bodoh semua. Yang paling benar saya. Kesombongannya sepertinya. Itu Allah murka. Bahkan ada hadis itu, barang siapa yang dalam hatinya itu ada rasa sombong seberat darah, itu baunya surga aja tidak mendapat Pak Fatih, apalagi surganya. Maka ketika kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin ke masjid, lalu rajin berpuasa, lalu rajin menolong orang, itu jangan membuat kita itu hebat, ujub. Nah ini bahasa yang dalam tasawuf itu ujub. Ujub itu adalah merasa dirinya itu mampu melakukan. Lah terus gimana? Apapun yang kita lakukan, kita rajin ke masjid, kita rajin puasa, kita rajin menolong orang, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita digerakkan jam 3 datang ke masjid, itu yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemampuan kita. Kita menolong orang, itu yang menggerakkan adalah Allah. Sehingga kita merasa tidak punya apa-apa kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti ini kemarin Pak Mustamir itu puncak hakikat. Jadi apapun yang kita lakukan kebaikan itu hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begini kan kita tidak bisa sombong Pak. Pak Judawi bisa kaya karena diberi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Judawi sregep ke masjid karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai istri kita karena digerakkan oleh Allah. Jadi kebaliknya, kalau kita dimarahi istri kita, berarti kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga istri marah-marah itu yang menggerakkan juga Allah Pak Abbas. Kalau kembali pada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, selesai semua kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa informasi yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah tadi malam kita Zoom dengan Bank Infak Pusat. Dari penilaian
insya Allah besok Selasa sudah turun lagi bantuan 20 juta. Alhamdulillah berkat doa jenengan semua. Jadi karena selama hampir 2 tahun ini dana yang tersalur atau yang diberikan yang kita kelola itu sekitar 70 juta, itu sudah bisa memberikan bantuan kepada 110 sahabat infak. Terus jumlah yang beredar yang bisa disumbangkan atau bisa diberikan bantuan kepada sahabat infak itu hampir 200 juta. Jadi dari penilaian itu dari Bank Infak Pusat memberikan donasi lagi sebanyak 20 juta, insya Allah besok sudah turun. Jadi ada tambahan sahabat infak juga sebanyak 15 orang sehingga sekitar hampir 125 juta yang menjadikan nasabah sahabat infak. Matur nuwun kepada pengurus sahabat Bank Infak, utamanya Pak Yoyo, Pak Hafif, Pak Bambang, Mas Andi yang telah melakukan, Mas Dowi yang telah melakukan pekerjaan ini dengan baik, semoga dan pengurus-pengurus semua amal jenengan bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, dari yang kami sampaikan kemarin rencana khataman Asmaul Husna yang di Umbul Mukti karena keterbatasan tempat dan waktu tidak jadi kita acarakan di Umbul Mukti, tapi insya Allah di masjid akan dihadiri Mbah Hamjad. Jadi tidak jadi ke Umbul Mukti, jadi ke Mbah Hamjad mau hadir. Tapi acara ke Umbul Mukti tetap ada. Kalau yang bisa derek mboten napa-napa, kalau bisa derek mboten napa-napa. Jadi insya Allah waktunya tidak tanggal 13, 14, 14, 15. Nanti saya sampaikan di grup. Jadi seperti biasa nanti saya sampaikan grup, sudah ada beberapa teman yang tetap berhealing ke sana. Jadi lebih rileks karena tidak terbatas oleh waktu yang ditetapkan dari awal. Ngatur matur nuwun yen pangapunten dari takmir dan pengurus Banifak. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.